Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Teresia Rusiana Yiju, mahasiswa jurusan Akuntansi semester 3 Politeknik Negeri Kupang dengan NIM 21237555912. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi perbankan dengan materi akuntansi kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan bank, penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Ada 5 prinsip perkreditan. Yang pertama, karakter. Yang kedua, kapasitas atau kapasitas. Yang ketiga, kapital. Yang keempat, kolateral. Dan yang kelima, condition of economy. Adapun tujuan pemberian kredit, yang pertama bagi bank, merupakan sumber utama pendapatan, memelihara likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Yang kedua bagi debitur, untuk memperlancar usaha. Dan yang ketiga bagi masyarakat, mampu menggerakkan perekonomian rakyat dan menyerap tenaga kerja untuk kesejahteraan. Yang berikutnya adalah fungsi kredit. Yang pertama, meningkatkan daya guna uang. Yang kedua, meningkatkan pemerataan dan pendapatan. Yang ketiga, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang keempat, meningkatkan kegairahan perusahaan. Yang kelima, meningkatkan daya guna barang. Yang keenam, meningkatkan peredaran barang. Yang ketujuh, meningkatkan hubungan internasional. Dan yang kedelapan, sebagai alat stabilitas ekonomi. Yang berikutnya adalah jenis kredit. Jenis kredit dapat dibedakan menjadi yang pertama berdasarkan bentuknya. A. Kredit rekening koran. Dalam hal ini, debitur diberi hak untuk menarik dana dalam rekening korannya sampai sebesar plafon yang ditetapkan bank. Yang kedua, installment loan. Kredit yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua berdasarkan jangka waktunya. Berdasarkan jangka waktu, kredit dibedakan menjadi A. Kredit jangka pendek, yakni jangka waktu maksimum 1 tahun. B. Kredit jangka menengah, jangka waktu di atas 1 tahun sampai 3 tahun. Dan C. Kredit jangka panjang, yakni jangka waktu di atas dari 3 tahun. Yang ketiga berdasarkan tujuan kredit. Ada 3, yaitu kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Yang keempat, berdasarkan jaminan, ada kredit dengan jaminan, dan ada kredit tanpa jaminan. Yang berikutnya adalah pembungaan kredit. 1. Pembayaran anuitas. Dalam metode ini, angsuran pokok akan semakin meningkat, sedangkan angsuran bunganya semakin menurun, sehingga angsuran pokok dan bunga bila dijumlahkan jumlahnya akan sama setiap periodenya. Berikut adalah rumus anuitas atau angsuran per bulan, yakni A sama dengan M dikali I dibagi 1 kurang 1 tambah I pangkat negatif N, di mana A adalah anuitas, M adalah nilai kredit, I adalah tingkat suku bunga, dan M adalah jangka waktu kredit. Angsuran pokok pertama atau A1 bisa dicari dengan rumus A1 sama dengan A kurang M dikali I. Atau angsuran pokok ke N sama dengan AN sama dengan A1 kali 1 tambah I pangkat N kurang 1. Dan yang berikut adalah angsuran bunga ke N atau BN adalah BN sama dengan A kurang AN. Yang kedua, sliding rate. Untuk metode ini, angsuran pokok diperhitungkan tetap, sedangkan bunga diperhitungkan menurun seiring berkurangnya sisa kredit. Rumus untuk menentukan angsuran pokok dengan metode sliding rate, yakni A sama dengan M bagi N, di mana A adalah angsuran pokok,
M adalah plafon kredit, dan N adalah periode kredit. Yang berikut adalah rumus untuk menentukan bunga angsuran. BN sama dengan M dikurang A kali N kurang 1 kali I, di mana BN sama dengan bunga tahun ke N, A sama dengan angsuran pokok, dan I sama dengan suku bunga. Yang ketiga adalah flat rate. Untuk metode ini, angsuran per bulan yang terdiri dari angsuran pokok dan angsuran bunga jumlahnya sama. Rumus untuk mencari angsuran per bulan adalah angsuran per bulan sama dengan M dikali M tambah M dikali I dikali T dibagi N, di mana T adalah jangka waktu dari kredit. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.